Ya, kita akan melanjutkan diskusi kita dengan PLN Saudara terkait dengan penurunan tarif listrik untuk non-subsidi. Pak Bob, kita lanjutkan diskusi kita tadi. Ini di tengah-tengah memang ada semacam penugasan kita sebutnya kepada PLN begitu ya. Yang kita tahu kemarin itu kinerja PLN jadi sorotan di DPR, Pak. Meski kita tahu di semester 1 kinerja keuangan PLN itu bagus begitu. Namun ada beban tambahan seperti ini, berapa besar nanti bisa membebani kinerja keuangan korporasi? Kalau kita lihat daripada penurunan itu sendiri kan tidak terlalu besar lah ya Mbak. Kita bisa memanage itu. Dan yang kedua ingin kami sampaikan bahwa ini bukan yang pertama. Kan pemerintah juga telah memberikan stimulus-stimulus kepada masyarakat melalui PLN juga misalnya di 50. Jadi semuanya itu berdasarkan Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Apabila ada penugasan kan maka harus di-recover semua biaya itu oleh pemerintah. Nah ini adalah cost recoverable oleh pemerintah, jadi tidak ada masalah bagi PLN sendiri. Nggak ada masalah untuk PLN? Tidak ada masalah karena kenapa penurunan sendiri tadi sudah dikatakan bahwa penurunan itu adjustment kan karena komponen-komponennya misalnya harga daripada batu bara yang semakin rendah atau ICP yang semakin rendah itu menyebabkan tinggal kita berefisiensi pada PLN. Jadi sehingga antara yang kurang kemudian kita efisiensi sudah bisa direcover itu. Oke, tadi Pak Bob kan menyinggung bahwa bukan kali pertama PLN mendapat penugasan untuk membantu pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat begitu. Tapi pertanyaannya bagaimana strategi dari PLN meski tadi Pak Bob memang mengatakan tidak ada masalah begitu. Tidak ada masalahnya berarti strategi apa yang diambil? Apakah ada sejumlah efisiensi yang dilakukan sehingga tetap menjaga keuangan perusahaan tetap sehat? Ya, pertama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sister tadi bahwa itu adalah di KPK kita mengadakan efisiensi. Salah satu efisiensinya kan tentu saja daripada energi mix atau bahan bakar. Yang itu yang paling besar yang kita. Kedua adalah misalnya kan ada cover daripada kos-kos yang ada yang kita keluarkan dari pemerintah. Dalam bentuk pertama itu subsidi atau kompensasi. Nah ini yang akan dibayar oleh pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Keuangan untuk memberikan recover selisih daripada itu, Mbak. Jadi stimulus misalnya pada waktu 450 dan 450 yang gratis dan 900 itu semua biayanya itu direcover oleh pemerintah. Begitu juga misalnya penurunan ini apabila kita tidak merecover dengan itu akan dibantu oleh pemerintah tentu saja. Oke, ada efisiensi tapi juga ada bantuan dari pemerintah. Itu yang menjadi alasan kinerja perusahaan masih bagus kalau kita lihat semester 1 masih oke ya Pak Bob. Tapi begini Pak Bob, di tengah mulai pemulihannya ekonomi saat ini, saya bilangnya mulai, seberapa banyak sebenarnya peningkatan permintaan listrik baik dari perkantoran gitu kan atau permintaan rumah tangga begitu? Ya kalau kita lihat pemerintahan rumah tangga itu semakin tetap tinggi Mbak ya, antara 9-10%. Karena kita pahami bahwa pada waktu PSBB, pada waktu bulan April, Mei, Juni itu stay at home, jadi banyak di rumah. Kemudian pada bulan-bulan selanjutnya kita akan melihat bagaimana industri dan bisnis kan Mbak. Kalau kita lihat industri, memang tidak kembali seperti sebelum COVID Mbak. Tetapi belum justru ya? Tidak kembali ya Mbak, tetapi setelah dikeluarkannya ada pemulihan ekonomi nasional, program-program insentif itu semakin kalau kita lihat trennya adalah semakin negatifnya kan semakin kecil. Dulu adalah negatif -10, sekarang hanya -2 dan seterusnya. Mungkin dalam bulan ini akan semakin naik pemakaian daripada kalangan industri. Nah, memang kalangan bisnis yang agak naik tetapi tidak cukup signifikan dalam kalangan bisnis seperti kita ketahui misalnya perhotelan bintang 5 dan bintang 4 itu yang akan masih mengalami konstruksi dan juga mengalami tekanan terhadap COVID ini. Oke, secara realistis apa PLN akan menargetkan pendapatan pembukuan di tahun 2020 Pak? Dengan tadi kan kita Pak Bob yang mengatakan sendiri banyak sebenarnya penugasan yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan plat merah PLN. Ya, kita tetap menginginkan tetap untung Mbak. Kita tetap menjaga dalam situasi kita, keuangan kita akan tetap terjaga sampai akhir tahun dan tahun-tahun selanjutnya. Pertama kali tentu saja kita menjaga bagaimana cash flow kita dan kemudian keuntungan kita. Jadi kami sangat optimis sekali pada akhir tahun nanti kami tetap membukukan keuntungan Mbak daripada kegiatan-kegiatan kita. Oke, artinya kalau misalnya saya kaitkan dengan piutang PLN kepada pemerintah itu gimana Pak? Kalau piutang kan sudah dibayar oleh pemerintah Mbak. Pertama itu piutang daripada kompensasi ya Mbak. Yang ada 2 ya Mbak, seperti yang saya bicarakan tadi. Pertama itu adalah komponen dari subsidi. Semuanya sudah dibayar karena itu berlangsung terus. Nah ini kalau komponen kompensasi sudah dibayar. Pertama 7,1 triliun, kemudian kedua 20 triliun pada bulan Agustus. Dan pada bulan September ini akan ditambah lagi sekitaran sisanya 18. Sehingga 45 triliun itu akan dilunasi dalam
akhir September ini. Oke, baik. Ada optimisme dari PLN bahwa tetap akan membukukan keuntungan di tahun 2020 di tengah pandemi, meski memang sudah ada tambahan tugas lagi dari pemerintah untuk PLN memberikan penurunan tarif kepada masyarakat pelanggan non-subsidi. Terima kasih Pak Bob atas waktunya dengan Berita Utama. Semoga targetnya tercapai, itu harapannya kita. Baik, terima kasih Pak.